Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinina Kartikasari, NIM 0539941121, Prodi Sistem Informasi, kode kelas struktur data 441 dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan melaksanakan tugas 2 berpraktik struktur data dengan soal sebagai berikut. Sebelum ke penjelasan, mari kita lakukan coding terlebih dahulu. Proses pengodingan sudah selesai, mari kita ke penjelasannya. Baik, di sini kita akan bahas bagian merge sort descending terlebih dahulu. Di sini saya membuat array yang berisi 8 elemen, yaitu 12, 5, 30, 7, 18, 25, 2, dan 40. Lalu kita tampilkan data sebelum diurutkan tersebut menggunakan sistem outPrintln dan printArray. Tujuannya agar kita bisa melihat hasil perbandingan sebelum dan sesudah proses sorting. Untuk memecah array menjadi bagian yang lebih kecil, kita panggil merge sort. Setelah itu kita tampilkan data setelah diurutkan menggunakan ini. Lalu kita ke proses pemecahan datanya. Kita gunakan fungsi ini untuk memecah array menjadi 2 bagian. Kita menggunakan mid sebagai titik tengahnya. Kita pecah bagian kiri dan kanan sampai ukurannya tinggal 1 elemen. Lalu setelah data cukup kecil, kita gabungkan kembali menggunakan merge. Setelah itu kita hitung berapa banyak elemen di bagian kiri dan kanan menggunakan fungsi ini. Lalu kita buat 2 array, L untuk sisi kiri dan R untuk sisi kanan. Ini digunakan supaya kita bisa membandingkan datanya dengan aman. Lalu pada fungsi for ini, kita dapat menyalin isi array asli ke array L dan R. Ini penting supaya saat menggabungkan data tidak saling menimpa. Lalu kita ke proses pengurutan descendingnya pada fungsi merge. Nah, pada sorting descend ini ada I untuk indeks array kiri, J untuk array kanan, dan K untuk array asli. Ini tempat untuk menyimpan hasil gabungan. Pada perbandingan menggunakan sorting descending, kita menggunakan lebih dari sama dengan. Ini penting untuk membuat hasil urutan menjadi besar ke kecil. Cara kerjanya yaitu dengan membandingkan nilai dari L dan R. Lalu kita ambil nilai yang lebih besar terlebih dahulu, kemudian masukkan ke array asli. Setelah itu kita dapat mengisi elemen bagian yang tersisa. Kita menggunakan fungsi ini. Jika sisi kiri atau kanan masih punya sisa elemen, kita tinggal masukkan semuanya. Ini penting supaya tidak ada data yang tertinggal. Lalu ke print array. Setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita tampilkan menggunakan print array. Nah, untuk menguji apakah fungsi ini benar, kita run terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya sudah sesuai berdasarkan soal yang diberikan pada tugas 2 struktur data. Lalu kita lanjut ke counting sort descending. Di sini kita akan mengurutkan data dari terbesar ke yang terkecil menggunakan counting sort descending. Pertama, kita membuat kelasnya terlebih dahulu. Setelah itu kita ke main. Pada bagian ini kita membuat array yang berisi 8 elemen, yaitu 12, 5, 30, 7, 18, 25, 2, dan 40 menggunakan integer data. Lalu data sebelum diurutkan kita tampilkan menggunakan fungsi printArray untuk mencetak isi array. Setelah data ditampilkan, kita urutkan data dari terbesar ke yang terkecil dengan memanggil counting sort descending. Setelah data terurut, lalu disimpan dalam variabel sorted.
Kemudian data setelah diurutkan ditampilkan menggunakan print array. Lalu kita ke proses pengurutan data. Langkah pertama, kita mencari nilai maksimal. Kita gunakan max untuk menyimpan nilai terbesar dari array. Ini akan digunakan untuk menentukan panjang pada count. Langkah kedua, kita membuat array count sepanjang maksimal plus 1. Tujuannya untuk menyimpan jumlah kemunculan tiap angka. Langkah ketiga, kita akan mengisi array count dengan cara setiap angka n di array ditambah ke count n. Lalu langkah keempat, kita buat array output atau hasil pengurutan. Lalu kita gunakan index untuk mengisi elemen dari awal. Langkah kelima, data akan kita urutkan secara descending. Caranya, loop dimulai dari angka terbesar maksimal lalu turun hingga 0. Jika count i lebih besar 0, berarti angka itu muncul dalam data, maka angka tersebut dimasukkan ke output. Count i digunakan untuk mengurangi frekuensi. Lalu kita kembalikan hasil menggunakan return output. Ini akan mengirimkan array hasil pengurutan ke fungsi pemanggil. Lalu kita tampilkan data yang sudah terurut menggunakan print array. Mari kita run untuk melihat hasilnya. Hasil data sudah terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Sekian video praktek tugas 2 struktur data dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.